Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berbincang di podcast pertama kita di BEM-U ini dengan judul Membludak, mengenal BEM-U lebih dekat. Yang dimana kita akan membedah ya apa sih BEM-U, Kema UBK, lalu apa sih filosofinya, apa sih makna dari Gama Arya Satya Kencana ini apa aja gitu ya. Yang dimana hari ini kita pun ditemani oleh Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswanya langsung. Yang pertama ada Teh Ai Angelina. Halo Teh Ai. Halo teman-teman semua. Dan juga dengan Bapak Wakil Presiden Mahasiswanya yaitu Kang Dede Sutandi. Gitu. Kumaha damang ini teh mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda aja ini teh. Campur saja lah ya. Penonton kita kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, betul. Gimana, sehat Teh Angel? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kang Dede? Luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, yang dimana obrolan kita ini kita obrolan santai aja Kang Dede, Teh Angel, karena biar teman-teman pun bisa kenal dan bisa tahu BEM-U Kema UBK itu apa. Nah, yang pertama nih mau langsung ke obrolan aja, yang dimana jabatan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa di BEM Kema UBK itu apa? Boleh, silahkan menjawab. Yang duluan siapa nih? Oke, sebelumnya makasih banyak ya Kang Rifki, kita bisa berkumpul dan berdiskusi lah, berbincang di sini mengenai BEM Kema UBK. Jadi sesuai dengan namanya gitu, Presiden Mahasiswa. Presiden itu seorang pemimpin gitu ya, leader kita di BEM Kema UBK yang dimana memimpin BEM dan juga sebagai salah satu lembaga eksekutif tertinggi di Kema UBK ini. Dan sebagai tugasnya sama seperti Presiden Republik Indonesia gitu ya, sebagai pemimpin negara. Kalau misalnya di Indonesia, kita sebagai pemimpin di Kema UBK gitu khususnya mungkin di BEM Kema UBK itu sendiri gitu ya. Kita memimpin gimana sih kita memonitoring teman-teman yang ada di kementerian gitu, Kementerian BEM Kema UBK, bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan bagi mahasiswa atau bagi Kema UBK itu sendiri, dan juga tidak luput dengan bantuan dari wakil gitu. Wapres ini yang membantu, dan juga teman-teman kementerian yang lain tentunya. Karena tidak bisa seorang pemimpin tuh gak bisa kita jalan sendirian gitu. Pasti ada komponen-komponen lain yang membantunya. Betul. Karena jadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa itu punya tahapan-tahapan lah. Nggak mungkin kita langsung jadi presiden mahasiswa gitu ya, yang memimpin BEM Kema UBK dan diamanahi atau dimandati oleh rakyat Kema UBK. Bisa disebut rakyat atau mahasiswa lah, kita sebutnya mahasiswa Kema UBK sekitar 2.000. Kita dipilih melalui mekanisme demokrasi juga, melalui KPU gitu, Kang Rifki. Mungkin kita sekitar 2 bulan lagi akan ada lagi mungkin ya proses setelah kita wakil. Siapa nih selanjutnya gitu kan? Itu nanti kita akan bahas di podcast berikutnya. Oke deh. Boleh. Dan kita akan perdalam dulu deh yang tadi ditanyakan. Di periode ini secara kabinet itu dinamakan Gama Arya Satya Kencana gitu. Itu apa sih artinya? Oke, untuk filosofi sendiri kita mengambil dari bahasa Sanskerta gitu, yang dimana Gama itu artinya perjalanan, Arya Satya itu mulia, dan Kencana itu adalah emas. Kenapa kita namain Gama Arya Satya Kencana? Soalnya kami menilai bahwa satu periode perjalanan BEM Kema UBK ini adalah perjalanan yang mulia gitu. Hukuman dari Kang Dede ya. Karena kita biasa sebenarnya teman-teman ya, saya, Kang Dede, terus Teh Angel ini secara penyebutan kita tuh punya penyebutan khusus sebenarnya, ibu dan bapak gitu. Jadi menyebut pakai akang yang teh asa pabelit gitu nya. Kagok gitu. Nah, intinya gimana Pak Dede, Bu Angel? Tentang Gama Arya Satya ini gitu, kabinet kumata. Kalau terkait kabinet, sebenarnya kita punya kurang lebih 3 pilihan waktu itu kabinet yang akan kita bawa di periode ini, yang dimana kita juga masukkan ke grand design gitu. Tapi kita memilih Gama Arya Satya Kencana
mempunyai filosofi itu sendiri yang mendalam bagi kami gitu ya. Karena kita melihat juga ini sebagai turunan dari visi misi yang kita bawa juga nih, nanti akan berkenaan dengan visi misi. Gama itu kan perjalanan gitu. Arsatya itu artinya mulia, kencana itu adalah emas. Jadi kita itu di BEM itu akan melaksanakan perjalanan yang mulia menuju kema UBK yang emas atau kema UBK yang jaya, di mana semuanya itu perlu effort yang sangat-sangat tinggi, perlu antusias dari seluruh kema, seluruh elemen kema yang memang notabene BEM itu lebih tinggi. Jadi kita itu mempunyai perjalanan yang sangat-sangat penting, yang mulia menuju kema UBK yang jaya atau emas ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Dede atas jawabannya. Dari pertanyaan titipan dari teman-teman mengenai kabinet, nama kabinet yang Gama Arya Satya Kencana ini. Lalu kita bahas tentang visi dan misi di BEM, khususnya periode Bu Angel dan Pak Dede ini, gitu ya, tahun ini. Boleh gimana? Oke, untuk visi misi kita ada 5 misi gitu ya. Untuk misinya dulu itu BEM Kema UBK sebagai pionir yang progresif, berintegritas dan loyalitas guna transformasi dan membakti kencana gitu. Jadi kita sebagai BEM Kema UBK sebagai pendobrak gitu ya, sebagai penggerak juga di Kema UBK ini guna membawakan perubahan gitu. Sesuai dengan kita mahasiswa gitu ya, sebagai agen perubahan untuk mencapai masa emas Kema UBK tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dede gitu. Dan untuk misinya kita ada 5. Untuk yang pertama yaitu organizational development atau pengembangan organisasi, yang dimana kita sebagai organisasi harus bisa berkembang juga dan memberikan bermanfaat gitu ya bagi seluruh mahasiswa atau Kema UBK ini dengan berlandaskan budaya organisasi itu sendiri yang ada di BEM Kema UBK. Dan yang kedua yaitu human resource empowerment atau pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu pemberdayaan seperti apa sih gitu. Kita di internal BEM Kema UBK adalah orang-orang yang terpilih gitu ya, yang terpilih dari semua mahasiswa yang ada, kita ada di BEM Kema UBK, dan juga kita berlandaskan tidak lupa juga kekeluargaannya ada gitu, terus profesionalismenya juga ada. Jadi kita gimana caranya supaya di internal BEM Kema UBK ini bisa berjalan secara profesional, namun kekeluarganya pun dapat gitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu revitalizing dissemination information atau diseminasi pembedahan informasi, yang dimana kita memaksimalkan potensi sosial media atau informasi yang ada di Kema UBK ini. Salah satunya bisa dari mading gitu, kemudian sosial media, ada Instagram, ada YouTube, ada Spotify, ada TikTok dan lain-lain gitu. Gimana caranya dengan sosial media itu atau dengan media informasi itu kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Kema UBK khususnya. Kemudian yang keempat yaitu revitalizing institutional collaboration atau pembenahan kolaborasi institusi gitu atau kelembagaan, yang dimana kita bisa mempererat lagi gitu khususnya di internal Kema UBK seperti dengan kelembagaan internal BEM Fakultas, kemudian dengan himpunan gitu, dan juga dengan eksternalnya yang dimana kita pun tergabung dengan aliansi BEM eksternal gitu. Kita bisa maksimalkan di sana. Kemudian untuk yang kelima, untuk misi itu home of ground atau rumah atau tempat untuk berkembang, yang dimana kita sebagai BEM Kema UBK bisa menjadi wadah atau memfasilitasi teman-teman mahasiswa supaya mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya seperti itu. Oke, berarti kita bisa simpulkan dari visi dan misi ini ada beberapa yang ingin sekali ke Bu Angel dan Pak Dede ini, caranya itu memperbaiki birokrasi internal maupun eksternal dari periode sebelumnya khususnya ya, untuk diperbaiki di periode ini. Nah, ada satu keunikan nih yang tadi saya dapatkan, problematika apa yang menjadi permasalahan apa gitu yang menjadi problematika agar bisa berjalannya terrealisasikan si visi dan misi ini gitu. Dari saya Mas ya, kalau kita runut ke belakang, jadi visi misi ini kan kita bentuk hasil dari riset gitu, hasil dari yang tahun kemarin apa yang sudah dikerjakan, yang baiknya kita ambil, yang buruknya ya kita tingkatkan, bukan buruk, kurang baik gitu ya, kita tingkatkan di tahun ini, baik dari arah birokrasinya, arah terkait dengan kinerjanya kita perbaiki di tahun ini gitu. Terus
penghambat itu ya tiap tahunnya pasti berbeda-beda gitu ya. Betul. Tahun kemarin pasti beda lagi, tahun sekarang ya beda lagi. Penghambat atau tantangan apa sih yang kita sering temukan gitu dalam periode kita, mungkin kayak itu ya Pak Menke ya. Jadi kayak serius banget gitu kita. Nanti kita bahas juga nih ya Menteri Kesekretariatan, Menteri Keuangan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Berarti gimana tadi apa permasalahan yang masih? Hambatannya yang pertama mungkin dari sumber daya manusia yang Oke, SDM. hasil dari riset gitu Pak, bukan riset ya. Bisa jadi riset gitu karena kita sering Analisis ngobrol, kita ya. analisis ya mungkin. Iya. Analisis, ngobrol dengan fakultas-fakultas, ngobrol dengan UKM, kebanyakan krisis SDM gitu di LKKM UBK. Entah itu dikarenakan antusiasnya yang kurang atau memang benefit yang kita jual juga kurang atau penjualan dari LK-nya juga yang kurang. Nah, itu yang kita harus benar-benar kaji gitu ya secara mendalam supaya memang di tahun nantinya karena politik sekarang kan di UBK kalau kata Jokowi itu udah hangat-hangat kuku. Hangat kuku. Ya, bulan lagi nih. 2 bulan lagi dong kalau gitu. Kalau di kita, kalau Indonesia kan 300 hari. Masih ada setengah tahun lagi. Ya gitu. Jadi SDM itu harus benar-benar dikelola dengan cara kaderisasi yang baik itu dari tingkat himpunan, tingkat BEM fakultas nanti, dan akan berebut kursi nih. Biasanya berebut kursi di presiden mahasiswa dengan nanti bisa dikatakan pragmatisnya bagi-bagi kue katanya kabinetnya itu menteri-menterinya itu akan siapa gitu kan. Biasanya kayak gitu. Untuk yang pertama itu SDM, kurang antusiasme, kurangnya mungkin benefit atau yang mereka lihat untuk apa sih organisasi, padahal kan organisasi sangat tinggi. Betul, penting sekali. Ya, pendidikan itu untuk bekal kita nanti ya, begitu ya Pak. Itu selanjutnya itu terkait dengan finansial mungkin. Kita akan sangat-sangat membutuhkan finansial karena bagaimana kita mau berprestasi atau mau melaksanakan program kerja kalau finansial kita pun sulit gitu ya Bu Kes, ya. Itu ya kendala utama ya. Sebentar nih, kita luruskan dulu ya. Kita harus luruskan dulu finansialnya ini dari mananya ya. Dari mana nih? Dari mana asalnya? Apakah finansial yang memang hak mahasiswanya atau finansial internalnya yang harus yang menjadi pembahasan di sini? Mungkin yang kita bahas itu kan keuangan itu baik yang kita hasilkan secara organisasi atau yang kita dapatkan langsung gitu ya dari kampus tercinta kita gitu, Bakti Kencana. Ya, yang dimana dua-duanya kita sangat perlu gitu ya. Finansial dua-duanya sangat menunjang sekali akan terjalannya program-program atau job desk yang kita kerjakan tupoksi sebagai BEM UBK ya. Dua-duanya pasti diperlukan. Nah, finansial yang sering menghambat ya itu baik dari segi alur birokrasinya, ketelatan turun, yang lain sebagainya mungkin seperti itu ya Pak Rik. Teknis mungkin ya kita sebutannya. Kita bisa amankan ini, kita bisa bungkus dengan kalimat teknis di lapangan. Teknis di lapangannya yang memang sering menghambat juga gitu ke program-program. Ya mungkin ini juga perlu evaluasi dari BEM-nya mungkin ya, dari pihak institusinya juga mungkin itu yang perlu kita kaji juga. Ada tambahan dari Bu Pres? Gimana, ada tambahan? Oke, terkait hambatan tadi terkait SDM sudah gitu ya, finansial sudah. Tambahan dari saya nih terkait waktu. Time management. Waktu periodisasi kita. Oh, periodisasi. Oke. Iya. Kurang ya satu periode, mau naik lagi? Iya, aduh. Naik lagi kayaknya sih ini. Pak. Oh, Pak. Karena ada sebuah kalimat organisasi itu juga penting dibandingkan dengan akademi. Aduh. Bagi siapa tuh? Bagi Presma sih. Saya lagi nih. Balance. Gimana? Oke, jadi perlu kita ketahui gitu untuk periodisasi BEM UBK ini kita mulai pada bulan Juli ya kemarin, kita Juli dan berakhir di tahun ini, akhir tahun ini, kemungkinan di bulan Desember yang dimana itu hanya ada kurang lebih 6 bulan gitu. Sedangkan visi misi kita, goals kita, tujuan kita yang akan kita capai itu banyak gitu kan, dan memerlukan waktu yang cukup panjang juga gitu. Kita nggak bisa mencapai visi atau misi dengan waktu yang singkat gitu. Karena relatifnya normalnya gitu ya, visi misi itu akan bisa dicapai pada rentang waktu 10 sampai 15 tahun. Iya. 2 periode. Berarti kan kita di BEM gitu hanya 6 bulan gitu. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan itu? Itu menjadi tantangan juga bagi kita. yang dimana tadi juga dibahas ya, betul, yang pertama tantangan, dan kedua ada juga nih
teman-teman juga pasti bertanya-tanya kenapa sih bisa 6 bulan? Itu kenapa gitu. Kan itu sebuah problematika ya, waktu dari jabatan khususnya Presma dan Pak Wapres gitu ya. Kenapa bisa 6 bulan? Kita runut ya dari ADART yang memang sekarang disahkan, memang tidak ada aturan satu periode itu harus berapa lama gitu ya. Kalau salah tapi 12 tahun ya untuk maksimalnya. 12 tahun. 12 bulan untuk yang akademik ya. Artinya. Untuk organisasi untuk organisasi akademik di universitas itu satu periode itu terhitung 1 tahun. 1 tahun, Iya, 12 bulan. 12 bulan lah. SK yang seperti itu kan. Terus kenapa sih periode kita itu ada yang sudah begitu, tapi sekarang SK-nya sampai Desember tahun 2023 ini, karena kita akan ada penyelesaian tahun yang dimana nanti di tahun depan itu akan satu periode itu mulainya dari Januari sampai Desember tahun 2024 ya untuk tahun depan, karena di tahun-tahun sebelumnya kita pemilihan itu tengah-tengah tahun terus gitu ya kan ya. Nah ini menjadi menyesuaikan dengan akademik juga seperti itu. Berarti adanya penyesuaian lah ya. Oke. Nah, selain apalagi ya? Secara periode, secara filosofi, visi misi itu sudah. Lalu kita mulai masuk nih ke internal BEM Kema UBK-nya ya. Ada berapa kementerian yang ada di BEM Kema UBK gitu yang membantu pekerjaan dari Presma dan Wapres kita ini. Rekan kerja ya. Kan kerja betul. boleh silakan. Iya, oke. Saya? Boleh. Waduh. Ya, jadi sebetulnya untuk kementerian itu sendiri kita di awal tuh kita nyusun ada 11 kementerian gitu bahkan. Tapi kita melihat lagi nih kondisi di SDM-nya di Tantangan tadi kan. ya tantangan tadi balik lagi sih Hambatan gitu lah itu. ke SDM-nya juga gitu kan tidak memungkinkan untuk 11 kementerian. Jadi kita pangkas jadi ada 7 kementerian. Dan mungkin ini FYI juga buat teman-teman semua di BEM Kema UBK periode ini tuh 7 kementerian ini sudah include dengan Kementerian Kesekretariatan dan juga Keuangan gitu. Yang dimana sebelumnya itu adalah sekretaris dan juga bendahara. Perubahan Ada ART berarti. Oke. Ya. Jadi nggak ada istilah BPH nih untuk saat ini. Jadi adanya presiden, wakil presiden dan juga kementerian. Tapi gitu. butuh sekretaris pribadi ya. Wah boleh sih, boleh sih. Bisa kita panggil aja anak perawat biasanya. Hai, siapa tuh? Aduh. Kemana nih? Yang mana tuh? Oke. Dan juga, iya. Boleh lanjut. Dan juga pada periode kali ini kita ada kementerian yang baru juga nih teman-teman. Namanya Kementerian Kesehatan dan Sosial. Kemensosnag berarti ya kalau di sini. Kemenkes. Kemenkesos. Betul Kemenkesos. Kesos. Yang dimana kita sendiri kan di sini kampus kesehatan gitu, tapi belum memiliki Kementerian Kesehatan. Jati diri kita. Jati diri kita gitu. Secara tupoksinya apa aja itu? Oke, untuk mungkin dari Kementerian Kesekretariatan dulu gitu ya. Boleh. Untuk yang pertama Kementerian Kesekretariatan itu secara tugas hampir sama dengan sekretaris gitu ya, membuat proposal, kemudian surat menyurat, kemudian arsip dan lain-lain gitu itu dengan Kemensek gitu atau Kementerian Kesekretariatan. Kemudian yang kedua nih ada Kementerian Keuangan. Siapa Siapa tuh ya? Siapa tuh? Itu saya ya, yang dimana kok di Kementerian Keuangan alhamdulillah saya dipercayakan oleh Bu Pres dan Pak Wapres untuk memegang di Kementerian Keuangan gitu. Untuk tupoksinya boleh ya. Oke, untuk Kementerian Keuangan sama juga kayak bendahara ya teman-teman. Jadi mengelola keuangan internal BEM maupun eksternal juga gitu. Pengelolaan pemasukan, pengeluaran, pembukuan dan lain-lain gitu dengan Kemenke gitu ya, Kemenke BEM Kema UBK ini. Nanti boleh nih ngobrol langsung dengan Bapak Menkenya. Terkait apa? Terkait Mau Nanya-nanya tentang flow cash boleh. Perputaran uang boleh. Dana usaha boleh. Pintar ya. Ini pintar asli. on proses on belajar Siap. gitu ya. ya. Kita juga ada kantin nih belanja dengan Oh iya betul, kita juga ada banjur belanja dengan jujur gitu. Nggak apa-apa, emang gitu. Banjur belanja dengan jujur. Kalian ngambil aja barang di situ, tapi jangan lupa bayar ya. Langsung simpan di situ aja bayarnya. Kalian
jajan 2.000, uang 5.000, ada 2.000, silakan ambil aja kembalian di situ. Salah satu tugas atau job desk dari Kemenke. Oke, untuk yang ketiga itu ada Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Nah, boleh nih Pak Dede. Itu Kementerian Dalam Negeri kan sebenarnya tugasnya sangat-sangat menarik gitu Pak Rifki. Karena di sini kita juga berkoordinasi dengan fakultas-fakultas yang dimana sebagai dituliskan amanat dari ADRT juga bahwa koordinasi fakultas itu langsung dengan Kemendagri gitu ya. Kemendagri kita itu Teh Sinta Rahmawati ya untuk tahun sekarang. Selain itu juga berkoordinasi dengan fakultas, banyaklah job desk yang memang mereka kerjakan di tahun sekarang gitu, kurang lebih ya ada 7 job desk yang memang sedang dikerjakan oleh Kemendagri ya. Di sini juga hadir ya Kemendagri jadi kru ini. Ya nih, belakang aja. Untuk fotonya nanti Kominfo boleh simpan aja di sini. Kemendagri jadi di sini. Ada harus jadi. Bisa buka saya jadi gede besar gitu. Oke, Kemendagri itu sebenarnya mengawal juga isu-isu gitu ya. Jika teman-teman hasil aspirasi gitu dari DPM Kemo UBK diserahkan ke BEM, kita advokasi ke bukan lintas sektor atau mitra-mitra kita atau instansi terkait yang mana, lembaga mana yang harus kita datangi itu lewat Kemendagri secara internalnya gitu. Kita pasti akan eksekusi lewat kementerian tersebut untuk simpannya seperti itu. Kemendagri itu yang menaungi fakultas-fakultas juga gitu sebagai koordinasi lah. Terus provokasi atau bukan provokasi, advokasi terkait dengan internal juga gitu ya. Menarik lah untuk jadi Kemendagri itu karena teman-teman akan bertemu dengan teman-teman di fakultas, aktivis-aktivis yang ada di fakultas juga. Relasi tiap fakultasnya tidak akan terhambat gitu kalau jadi Kemendagri gitu. Makanya teman-teman harus berbondong-bondong nih kalau mau masuk jadi Kemendagri. Ke BEM juga tahun depan ya? Tahun depan betul. Untuk berarti teman Angkatan 2022, 2023, 22, 23 itu diusahakan dan diutamakan untuk bisa bergabung. 2021 masih bisa on progress. Tapi yang diutamakan itu 22, 23, 21 itu iya, 21 itu udah tingkat akhir gitu. Akhir jatuhnya masuknya ke tingkat 3 ke 4-in gitu ya. Gitu. Dan biasanya Kemendagri itu orang-orang paling terkenal biasanya karena dia kan ngatur kelola internalnya gitu. Pasti teman-teman bakalan banyak ketemu lah. Kemarin juga mereka udah melaksanakan kencana sinergi, salah satu job desk gitu ya. Harus bertemu dengan teman-teman BEM fakultas, menanyakan gimana perkembangannya, gimana hambatan di fakultasnya ya. Nanti kita akan eksekusi juga gitu di BEM Universitas supaya memang terjadinya tadi sesuai dengan visi misi kami, sinergi antara institusi internal dan eksternal kita. Mungkin itu. Nah, selanjutnya apa lagi dari Kemendagri ke Kemenlu. Ada Kementerian Luar Negeri ya Bu Pres. Kementerian Luar Negeri kurang lebih seperti ini. Kerjanya kalau teman-teman mau exposure yang tinggi gitu, jadilah Kementerian Luar Negeri. Contohnya. Nah, ya gini, ketika memang kita mau ketemu dengan BEM-BEM eksternal selain di BEM Kemo UBK, ya lewat Kemenlu nih. Kementerian Luar Negeri ya itu menterinya Teh Supionnya dari Fakultas Keperawatan. Kita tuh kemarin udah ketemu 3 institusi juga ya kurang lebih ya Bu Pres selama periode ini bertemu terkait dengan ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya terkait perkembangan gimana organisasi di sana, tukar pikiran. Pastilah teman-teman itu akan bertemu juga dengan aktivis-aktivis kampus lain. Berarti biasanya tukar pola isu. Iya, bisa juga isu, bisa juga gimana sistem di sana student development-nya gitu ya, di sana seperti apa, studi banding, nah itu tukar pikiran, bisa juga kajian aksi kita masukkannya ke Kemenlu ini yang sebenarnya rencananya ya kita bikin menteri kementerian itu ya kajian kasrat. Kita bikin rencananya seperti itu. Mungkin ya ini bisa refleksi lah untuk tahun depan. Nah, Kemenlu tuh pokoknya sangat menarik Pak Ripi karena kita sering adanya pertemuan-pertemuan BEM se-Jawa Barat, pertemuan-pertemuan BEM se-Seluruh Indonesia. Ya, Kemenlu pokoknya menarik untuk teman-teman ikuti, eksposenya sangat-sangat tinggi sekali, sangat-sangat membuka jaringan cakrawala teman-teman lah yang butuhkan kita juga untuk internal, untuk mengembangkan internal hasil kajian di luar, untuk pengembangan internal juga seperti itu.
Berarti pada dasarnya kalau Kemendagri itu dia itu bekerja di dalam dalam kampus. di internal. internalnya, lalu untuk Kemenlu itu bekerja di eksternalnya. Secara kerjanya sama-sama bertemu dengan para BEM-BEM ya, gitu. Hanya saja kalau misalkan Kemendagri itu BEM Fakultas Universitas Bakti Kencana, kalau ya himpunan termasuk UKM juga di dalamnya. Itu bekerja sama Mikat ya. Oke. Dan juga kalau Menlu ini untuk dengan bertemu dengan BEM-BEM eksternal, bisa BEM Univ lain dan lain sebagainya hal. Oke, itu teman-teman, mangga yang mau berminat Melaksanakan itu juga sih apa sosial kontrol kan kita sebagai Sosial kontrol, betul. lebih ke kajian-kajiannya ya Menteri Luar Negeri kita rekan Social kerja kita. responsibility. Nah itu betul. Nah, setelah Kemenlu apa ada lagi? Masih ada. Selanjutnya itu Kementerian Minat dan Bakat. Kementerian Minat Bakat itu sebenarnya menaungi sekarang tuh 10 UKM yang aktif. 10 Ya, KM. 10 KM. UKM yang aktif. Yang Ya. UKM yang aktif itu 10 untuk di KMUBK. Teman-teman sekarang katanya lagi oprek gitu ya. Silahkan dikepoin aja di IG-nya masing-masing atau follow juga IG BEM KMUBK gitu ya. Supaya memang teman-teman gak ketinggalan informasi terkait dengan UKM-UKM yang ada di BEM KMUBK. Kita juga udah upload kok informasi-informasi UKM. Nah, Mikat itu menaungi 10 UKM, di mana Mikat juga bertugas untuk mengawasi dan mengadakan evaluasi ke UKM tersebut gitu, supaya memang bisa berjalan dan sebagaimana mestinya gitu ya. Selaras dengan baik mungkin ya. Tidak ada gontok-gontokan secara UKM ataupun berhubungan dengan dana. Ya betul. Gitu ya. Itu sesuai dengan misi kita yang kelima sebagai tempat untuk mereka berkembang, tumbuh, yaitu lewat itu minat dan bakat mereka yang disalurkan. Selain itu juga mereka Mikat itu punya program kerja yang menarik tahun ini yaitu Karya Kencana gitu ya, itu program kerja yang kita kembangkan juga dari tahun kemarin ya. Insya Allah lah di akhir pengurusan kita terlaksana nantinya. Itu pokoknya teman-teman kalau mau menyalurkan minat dan bakatnya, mau ngepoin terkait dengan hal apa aja yang ada di UKM ya lewat Kementerian Minat dan Bakat, informasi budaya gitu ya, itu lewat Mikat gitu. Nah, setelah Mikat ada lagi? Oke, Bu Pres. Oke, selanjutnya ada Kementerian Media, Informasi dan Komunikasi. Oh, Menkominfo yang ini ya. Broker ini nih. Di sini menterinya nih. Hanya di sini. Iya, untuk Kementerian Media, Informasi dan Komunikasi sesuai dengan namanya gitu ya. Jadi yang mengelola seluruh sosial media BEM KMUBK gitu. Baik itu di Instagram gitu. Teman-teman mungkin udah ada yang follow juga atau yang belum gitu. Nanti tinggal follow aja di sini. Dan juga ada TikTok nih, kita punya TikTok juga, jangan lupa di follow. Kemudian juga ada Spotify juga untuk podcast dan lain-lain. Kemudian ada YouTube juga. Jadi teman-teman semua supaya tidak tertinggal nih informasi, coba di follow semua sosial medianya gitu. Betul. Dan juga tidak hanya itu nih Kang. Apa aja tuh? Tidak hanya sosial media aja gitu. Oke, tidak media sosial. Iya, tapi secara media informasi konvensional juga seperti betul. mading gitu. Yang dimana tahun kemarin nggak ada itu. Nggak ada, iya. Mungkin kita coba aktifasi ya. Teman-teman kalau misalnya ke kampus nih lihat mading banyak, tapi kok nggak kepake ya gitu. Visinya juga rancu. Iya, gitu kan. Nah, pada periode ini kita aktifasi kembali mading melalui media informasi dan komunikasi ini atau Medpokom gitu, yang dimana mudah-mudahan bisa memberikan informasi atau kebermanfaat bagi seluruh KMUBK. Oke. Nah, setelah Medfokom ada lagi? Oke, sekarang berarti tinggal ke kementerian selanjutnya. Yang terakhir ya? Iya, Iya. betul. Kementerian yang baru tadi apa tuh namanya? Kementerian Kesehatan dan Sosial. Ya, Kemenkes. Kemenkesas. Oke, itu cara tupoksinya apa sih, Bu Pre? Oke, untuk Kemenkesas secara tupoksi sesuai dengan namanya gitu ya. Kita melakukan pengabdian, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti misalnya donasi atau misalnya amit-amit gitu ya. Kalau misalnya ada musibah atau bencana nanti yang dipegangnya tuh sama Kemenkesas gitu. Terus juga kita ada cek kesehatan nih, coming soon juga ya teman-teman, ada cek kesehatan dari Kemenkesas. Itu untuk mensejahterakan atau meningkatkan kesehatan khususnya KMUBK ini gitu. Oke. Dari 7 kementerian yang ada selama ini
coba kita lebih kerucutkan lagi, kita lebih perdalam lagi nih Bu Pres dan Pak Wapres, dari 7 kementerian ini yang menjadi sebutannya itu kementerian yang mensupport visi misi, itu kementerian apa gitu. Wah, itu semua sih ya. Semuanya, semua Semua. kementerian, kita semua bikin kementerian kan sesuai dengan visi misi ya, Visi-misi. mereka pasti support semuanya. Support semua. Nah, berarti kalau misalkan ada adik-adik kita nih yang mau bergabung ke BEM Univ di periode selanjutnya, apa yang menjadi amanah untuk mereka bisa memilih kementerian yang baik untuk Untuk diri mereka. diri mereka kayak gitu. Oke, kalau menurut saya gitu, ketika teman-teman mau masuk BEM universitas, kenalilah diri pribadi, gitu. Kenali diri sendiri dulu. Teman-teman sukanya di ranah mana nih? Misalkan teman-teman lebih suka bersosialisasi dengan orang-orang eksternal nih, bersosialisasi dengan atau ekstrovert lah ya, bisa kira seperti itu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau ekstrovert nih, Masih di 2 SKS. kedua SKS ya. Jadi karena ada pembahasan psikologinya di sini ya. Karena ekstrovert introvert itu ada teorinya gitu, Pak. Tapi lebih suka bersosial. Bersosial dengan orang yang lebih luas gitu, notabene ya. Teman-teman ya, intinya masuklah ke Menlu gitu ya. Intinya kenali diri Anda supaya memang Anda itu tidak merasa salah masuk kementerian nantinya. Tapi kualifikasi masuk kementerian mana-mananya biasanya itu ditentukan oleh presiden mahasiswa atau bersama wakilnya gitu ya, untuk berdiskusi misalkan ini cocoknya di mana, karena kan ada sesi wawancara biasanya ya. Atau di kami itu ada sesi wawancaranya, teman-teman di sana akan memperkenalkan diri teman-teman ke presiden mahasiswa yang akan datang nantinya, supaya memang nanti ditempatkan yang di kementerian mana, seperti itu ya. Siapkan aja dari segi pengetahuan mungkinnya, tapi teman-teman ini jangan anggap dari BEM itu harus punya pengalaman yang membuatnya ke sana ke sini. Tapi menurut saya nih ya pribadi, silakan masuk BEM untuk supaya memang teman-teman itu berkembang, teman-teman berpengalaman gitu. Karena ini tempatnya ketika di kampus. Kalau BEM universitas saja sudah menutup kemungkinan untuk mereka berpengalaman, untuk berpikir kritis gitu. Terus mau di mana lagi gitu ya. Jangan batasi hak-hak mahasiswa. Betul. Tapi nah di sini ada keunikan lagi nih ya, yang dimana ini di kampus-kampus lain biasanya mereka itu sering dipatahkan. Keinginan mahasiswa itu sering sekali dipatahkan untuk bergabung ke BEM Univ. Bisa itu dari fakultasnya, bisa itu dari alumni-alumninya. Itu biasanya sering sekali ada intervensi. Biasanya itu punya ideologi himpunan biasanya. Ideologi himpunan. Itu gimana sih pandangannya? Oke, kalau dari kami gitu BMK UBK terkait tadi ya pembatasan hak gitu ya, hak mahasiswa di sini yang dibatasi, dari kita sendiri sangat tidak mendukung lah gitu, sangat kontra sekali dengan hal itu. Yang dimana kita sebagai mahasiswa yang tadinya ingin belajar, yang ingin eksplor juga di dunia organisasi, yang ingin mengetahui gimana sih BEM itu bekerja gitu, gimana sih misalnya pengen masuk himpunan itu seperti apa, tapi malah dibatasi dengan doktrin seperti itu. Itu tentunya menjadi masalah yang besar juga, dan juga perlu kita kawal bersama-sama gitu. Betul. Kita kawal bersama-sama alasan untuk tidak boleh mungkin ya, tidak diperkenankan untuk naik ke BEM UI itu apa sih gitu. Persulit mungkin ya, kita bisa kita bisa diadakan diskusi atau pertemuan secara langsung gitu untuk mendiskusikan apa sih alasannya gitu, kenapa seperti itu, kita diskusikan sama-sama. Apakah memang ada hal-hal yang emang dirasa wah ini kayaknya udah bisa deh, gak masuk ke BMU gitu. Kalau dari perspektif saya gitu ya, karena memang teman-teman kita yang
kita itu di suatu instansi, di satu kampus itu pasti yang adanya namanya kaderisasi. Betul. Kaderisasi kan pasti bertahap dari tingkat himpunan, dari tingkat BEM fakultas, ya, untuk ke BEM universitas. Jadi teman-teman pasti untuk maba-maba yang tahun 2023 itu udah masuk PPKM nih. Biasanya masuk lagi ke Mabim gitu ya, LKMM, entah itu LD atau apa semacamnya, beda-beda di fakultas tuh. Setiap fakultas Beda-beda ya. Itu kaderisasinya masing-masing. Tapi harapan kita gitu, ketika adanya kaderisasi, di sanalah memploting tiap himpunan, tiap BEM fakultas, orang-orang yang akan disiapkan untuk masuk ke BEM universitas itu siapa aja gitu, untuk mewakili BEM fakultasnya gitu. Katanya ya harus berkualitas, tapi ya itu tempat untuk teman-teman melahirkan orang-orang berkualitas itu di mana? Ya itu di kaderisasi gitu. Kalau misalkan teman-teman membatasi itu berarti harus dipertanyakan kaderisasinya akan seperti apa gitu ke depannya kan. Itu yang harus kita lihat secara rasional, secara memang kita itu objektif itu ya. Kita subjektif itu benar-benar kita lihat data-data yang ada yang kita punya. Harusnya BEM Universitas itu menjadi rebutan untuk seluruh mahasiswa, untuk seluruh fakultas. Betul. Karena ujung tombak dari BEM atau eksekutif kami ya BEMU gitu. Kita BEMU-nya teman-teman aja tidak dibuat untuk ajang apa ya, perebutan gitu. Ya mau gimana gitu ke BEM fakultasnya. Karena bagaimanapun kita adalah wajah baik di luar kampus kita itu kita adalah wajahnya, kita akan pelopornya gitu. Kita akan membawa nama baik kampus kita. Universitas Bakti Kencana, kita sama-sama lah majukan KEM UBK itu. Betul. Berarti kita bisa simpulkan yang dimana jika di kampus tersebut ya si mahasiswanya, SDM-nya gitu ya, ataupun dari himpunannya ataupun dari pokoknya fakultasnya gitu ya, mempersulit, melarang gitu ya, atau apapun bahasanya, yang dimana untuk bisa mengembangkan organisasi khususnya eksekutif ya, khususnya eksekutif itu sama saja memundurkan, bukan memajukan, tapi memundurkan kualitas dari mahasiswa di universitas tersebut. Betul nggak sih? Harus Kita perbaiki mindset kita. Kita perbaiki mindset kita untuk teman-teman yang nonton ini, kita perbaiki mindset kita bareng-bareng. Yang dimana yang tadi disampaikan bahwa organisasi eksekutif ini adalah organisasi yang harusnya menjadi organisasi rebutan. tingkat universitas itu di kampus-kampus lain sering sekali gitu. Mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu berkualitas, membuktikan bahwa mereka itu BEM yang memang sudah stabil, mereka Khususnya fakultasnya gitu atau himpunannya, mereka akan berebutan untuk naik ke BEM universitas. Di sini kan ada harga diri nih. BEM fakultas tuh mempunyai harga diri. Siapa yang menang ke universitas, ya mereka tuh berarti udah hebat gitu. Betul. Nah, itu yang harus kita perbaiki dari sekarang. Ya, semoga teman-teman yang nonton ini bisa tercerahkan, karena ya inilah membludak itu, mengenal BEM lebih dekat. Gitu. Oke. Dan juga ada pertanyaan titipan. Wah, apa tuh? Yang dimana ini mungkin ini pertanyaan dari teman-teman maba, mahasiswa baru angkatan 2023, yang dimana problem apa saja yang dialami dari awal periode hingga saat ini. Oke. Problem kan, kalau yang tadi problemnya yang apa, pertanyaan pertama itu problem per kementerian. Kalau sekarang problem secara presma dan wapresma untuk menghidupkan Pribadi kita mungkin ya. Betul. Lebih ke pribadinya. Kita ya. Pribadi. Untuk menghidupkan apa namanya, bukan euforia tapi lebih menghidupkan demokrasi di KEM UBK ini. Oh, pres. Gimana? Secara pribadi gitu ya, kita melihat gimana sih cara menghidupkan kita demokrasi yang ada di kampus KEM UBK. Cara tahun kemarin kita itu sudah ada kemajuan nih. Kita punya 3 calon untuk tahun kemarin, berarti demokrasi itu sudah mulai maju. Harapannya di tahun ini memang kita melahirkan calon-calon yang baru, karena ada pepatah mengatakan pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang kayak gimana-gimana, tapi pemimpin yang baik itu bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Jadi tugas kita itu harusnya itu bisa melahirkan pemimpin atau generasi selanjutnya yang lebih baik daripada kita gitu sebagai pemimpin. Nah, itu hal tersebutlah yang memang
kita sedang rancang untuk sekarang, untuk kedepannya. Terus problem untuk mempersiapkan hal itu tuh apa aja mungkin ya Pak Rifki ya. Menurut saya secara pribadi ya kompleks sekali gitu ya, karena yang namanya orang hidup ya Pak Rifki ya, banyak sekali Dinamika dinamika ya. kehidupan Dinamika. kita masing-masing gitu ya. Kadang ada kalanya kita turun, ya semangatnya, ada kalanya kita naik. Nah hal itu kan biasa, tapi secara pribadi untuk menghidupkan LK Kema UBK yang ada di seluruh Kema UBK itu ya kritikal teman-teman, rasa resah teman-teman akan keadaan kita, rasa pentingnya untuk organisasi, mungkin itu ya yang sangat-sangat jadi problem. Harus ditingkatkan lagi semua pandangan dari seluruh mahasiswa itu bahwa organisasi itu penting, demokrasi itu penting, kita bisa berkembang itu untuk dengan cara organisasi, meraih prestasi bisa dengan cara organisasi, itu lebih keren. Betul. Karena pintarnya seseorang atau sedikit sebuah teori dari psikologi yang dimana kepintaran atau kecerdasan seseorang itu bukan hanya dari segi akademisnya, tapi dari segi sosial, dia dari segi linguistik dan lain sebagainya. Jadi tidak ada mengkotak-kotakan sebutannya, tidak ada mengkotak-kotakan kepintaran seseorang. Betul. Nah itu sih faktor lingkungan sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi pilihlah untuk di kampus biasanya orang-orang yang sudah aktif pun suka ikut-ikut yang tidak aktif, katanya kayak gitu kan. Tapi di sanalah integritas teman-teman diuji kan. Idealisme kita diuji di sana. Apakah kita yang ke bawah atau kita yang membawa? Gitu. Dari kupu-kupu menjadi kura-kura. Kupu-kupu kuliah pulang, kura-kura kuliah rapat, kura-kura mati. Pura-pura kok. Gimana nih? Saya nggak connect ini. Oke, apa lagi ya yang ingin kita diskusikan? Kenapa? Boleh, silakan. Saya udah berapa kali minum tadi Pak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini akhir gitu ya dari obrolan hari ini. Thank you banget Kang Dede. Terima kasih. Angel Sudah datang untuk kita mengobrol diskusi panjang kali ini. Tapi ini belum terlalu berat sepertinya obrolannya, karena masih mengenal BEMku lebih dekat, gitu. Karena kita akan lanjut lagi ke obrolan-obrolan berikutnya di podcast berikutnya dengan tema-tema lainnya agar bisa membuka wawasan untuk mahasiswa baru. Seluruh mahasiswa Kema UBK ya. Betul. Kita challenge aja mungkin Pak Rifki ke teman-teman Kema UBK nih. Boleh. Apa sih kalau mau nitip tema gitu ya, atau mau Oke. Mau nitip tema, judul, pembahasannya mau apa, gitu. dan mau komen banget kurangnya apa di video ini, boleh banget, kita terima banget gitu ya. Kritik membangun. Silahkan, kami terima kritik membangunnya. Boleh komen aja langsung di komen Instagram dan YouTube. Like and comment, subscribe juga ya. YouTube BEM Kema UBK. Silahkan berikan apapun yang terbaik bagi kami. Insya Allah kami akan berikan juga yang terbaik untuk kalian. Maka dari itu, thank you banget Kang Dede dan Teh Angel di podcast kali ini sudah hadir. Kami tunggu untuk teman-teman BEM, untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 23, 22, 21 juga boleh langsung gabung di BEM Kema UBK. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.